Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di konten ngobrol Apip Channel. Saat ini saya bersama mantan ketua umum yang sekarang jadi Dewan Penasehat Apip, Dr. Insinyur Mehmet Hakim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita mendapatkan kabar bahwa YouTube sahabat kita Pak Saiful Jaman ini di take down atau hilang lah si akun tersebut. Padahal akun tersebut itu adalah tempat sarana kita menyalurkan pendapat, kritikan, atau unek-unek lah kepada pemerintahan saat ini. Nah, jadi mendengar kabar tersebut, saya dan Pak Mehmet sebagai bentuk solidaritas kepada sahabat seperjuangan ingin langsung berkunjung nih ke Pak Saiful Jaman. Gimana, Pak Mehmet? Iya, memang kita kaget juga kok YouTube ini sampai hati men-take down channelnya Pak Saiful. Kang Saiful Jaman ini. Padahal itulah tempat-tempat kita mengeluarkan undang-undang, tempat kita memperjuangkan sesuatu di sana, karena tidak semua orang berani menyampaikan ini. Nah, kalau itu ditutup, nah nanti akhirnya undang-undang itu tetap aja tersalurkan dalam bentuk lain, kan lebih bahaya tuh. Kalau ini cuma ngomong-ngomong aja, tapi kalau misalnya dibendung terus akhirnya nggak kuat ngebendungnya, malah lebih bahaya. Saya kira itu kita mudah-mudahan sebentar lagi kita ketemu dengan Kang Apple. Oke, Ya. Oke, kalau gitu pemirsa Apip, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah beliau. Kita nantikan wawancara eksklusif dengan beliau pasca akun YouTube beliau di tag down oleh YouTube. Kalau gitu, terima kasih. Nah, akhirnya kita udah sampai di rumah Pak Saiful Jaman. Di sini beliau sedang ngobrol-ngobrol dengan timnya. Sepertinya masih membahas tentang apa? Masih membahas tentang take down itu beliau. Sehat, Pak Halo, Saiful. halo, halo. Perjuangan belum selesai. Panjang umur perjuangan. Panjang perjuangan. Nah, ini ada tim-timnya ya. Nah, kita akan wawancara beliau dengan Pak Mehmet yang tadi kita bahas di jalan. Jadi selamat menyaksikan wawancara eksklusif pasca di tag down YouTube Saiful Jaman, eksklusif di Apip Channel. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di Apip Channel, konten yang membahas keadaan sosial dan politik yang ada di Indonesia saat ini, khususnya Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin jujur saya mendapatkan kabar duka, kabar kurang enak juga, di mana di sini channel Pak Saiful Jaman yang ada di sebelah kiri, ini di take down atau dihapus oleh pihak YouTube tanpa ada pemberitahuan sekalipun ya Pak. Nah, di sini jujur ya, kenapa saya agak prihatin dan miris? Karena salah satu channel yang saya banggakan ini, Pak Saiful Jaman, channelnya itu adalah tempat untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, kritikan, keresahan warga negara kepada pemerintah Indonesia saat ini khususnya. Nah, jadi ketika mendapatkan kabar yang demikian kurang mengenakan, akhirnya kita inisiatif nih, saya dengan Pak Mehmet, mantan Ketua Umum APID yang sekarang di Dewan Penasehat, ingin berkunjung sebagai bentuk solidaritas nih kepada Pak Saiful Jaman. Nah, jadi kita langsung saja, saya tidak menampakkan diri, saya di belakang layar aja. Nah, di sini kita coba langsung dulu nih ke Pak Saiful Jaman. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pasca dihapusnya akun perjuangan Pak Saiful. Sehat, semangat, Pak. Semangat Ini ya. nggak ada tuh, nggak ada duka, nggak ada galau-galauan, nggak ada. Beberapa menit saja lah di awal ketika kita tahu, oh ternyata begini. Akhirnya tim di sini kita langsung diskusi, langsung bergerak, move on langsung, Pak Mehmet. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kebetulan kita punya channel cadangan, punya channel backup, itu yang langsung kita operasikan. Sementara sih gitu. Nah, ini awal mula nih atau pandangan Pak Saiful Jaman sendiri, apa sih yang menyebabkan akun Pak Saiful ini dihapus? Mengingat kan banyak tuh akun-akun lain yang sama sebetulnya ya, untuk kontennya sendiri, kritikan, pendapat terhadap kondisi negara saat ini. Gimana itu pendapatnya Pak? Awalnya tentu jadi langsung teringat bahwa kejadian ini pernah terjadi di channel-channel lain. Misalkan IBTV, Ya. IB HRS TV ya dulu.
Yang sekarang tuh yang baru, yang lama tuh udah cukup besar juga itu ratusan ribu itu dihapus. Terus banyaklah beberapa yang lain juga dihapus. Termasuk misalkan Air Subeno Point yang sampai hari ini tuh ditayangkan terbatas. Jadi kalau dari location Indonesia itu nggak bisa tayang. Nah, eh, setelah kejadian itu saya langsung ngobrol sama tim di sini, langsung sama teman-teman praktisi YouTuber lah ya, Iya. yang lebih lama dari saya. Cerita segala macam. Oh, ini tanpa peringatan. Biasa kan ada 3 kali. Peringatan 1, 2. Nah, yang ketiga ini dihapus. Nah ini nggak ada sama sekali. Cuman yang menarik itu adalah sepekan sebelumnya ini komputer kita yang tersambung ke YouTube channel Saiful Zaman setiap buka itu minta verifikasi. Verifikasi 2 langkah ya lewat handphone. Hitungan berapa menit atau jam buka lagi, ditinggal bentar kan buka lagi, minta verifikasi lagi. Ini di 3-4 komputer, laptop sama, ada apa ini gitu. Ya udah akhirnya kita stop dulu di beberapa komputer, hanya pakai di satu komputer yang belakang saya ini, tetap juga sama. Tinggal bentar masuk minta verifikasi lagi. Wah, ini ada apa ini gitu. Nah, itu kalau sekarang saya pikirkan itu biasanya indikasi dari adanya upaya untuk menjebol, untuk mengambil alih atau untuk men-take down dengan cara mereka masuk ke akun kita, kemudian ya entahlah mau diapain gitu. Macam diretas. Diretas itu kejadian sama Akbar Faisal Unsensor 2 kali itu. 2 kali diretas. Cuman balik lagi. Nah kalau kita tampaknya retasannya nggak berhasil. Cuman yang berhasil mungkin ini juga informasi dari kawan-kawan yang lain. Ada report massal. Jadi di waktu yang bersamaan saya juga tidak begitu paham sebetulnya berapa itu hitungan disebut report massal sehingga melewati limit. YouTube membaca lewat botnya ini channel harus di take down. Nah, akhirnya ya sudah kejadian lah jam 2 hari yang lalu ya, jam 6.30. Jadi jam 6 tuh masih bisa diakses, jam 7 udah nggak bisa. Pas saya lihat di email masuk tuh jam 6.30 ada informasi bahwa channel kita di take down. Saya baca langsung, akhirnya di situ ada opsi banding ya saya langsung lakukan banding. Jadi dari hari H kena hack, kena take down langsung banding? Langsung banding ya? Hitungan jam kali ya? Berapa jam lah dari situ, 2-3 jam dari situ kita banding. Tapi selain kecurigaan dari 2 hal yang tadi disebutkan ya, ada dari pihak hacker ya, yang oknum lah, atau dari dugaan-dugaan report massal yang tadi disampaikan Pak Saiful Zaman. Ada nggak dugaan lain kecurigaan nih? Kan Pak Saiful kita lihat lah akun YouTube-nya sendiri kan kontennya itu keras, kritik tuh. Ada kecurigaan lain nggak ke arah ke siapa gitu? Itu tadi report massal tadi. Report massal itu nggak mungkin dilakukan orang per orang, nggak mungkin dilakukan oleh sekelompok orang saja gitu. Ini pasti ada aktor di belakangnya yang kemudian bisa menggerakkan secara bersamaan melaporkan. Yang itu berhasil menumbangkan IBTV tempo hari, sekarang menumbangkan Saiful Zaman Channel. Siapa itu? Kita bisa tebak sendiri. Kita coba ke narasumber selanjutnya, maksudnya di sini dari Apipnya sendiri nih. Baik, Pak Mehmet nih kan, Pak Mehmet kemarin gerak cepat juga ngasih tahu kemana-mana, termasuk ke saya sendiri untuk bantu nih untuk di-up lagi channel perjuangan Pak Saiful Zaman. Ini gejala seperti ini, pandangan Pak Mehmet gimana nih sebagai akademisi? Melihat, sebenarnya kan kita tahu sendiri kan, ada hal yang bertentangan katakanlah dengan pemerintah kan, selalu ada something gimana gitu. Coba menurut Pak Mehmet Hakim, pandangan akademisi gejala seperti ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari segi sosial, politik gitu ya. Kalau sosial itu perilaku manusia dan kelompoknya, kalau politik soal kekuasaan, kalah menang gitu ya. Ini Kang Saiful ini kan sebenarnya kita lihat kalau program pemerintah yang bagus didukung. Kalau yang
kurang baik atau jelek dikritik. Sebenarnya harusnya terima kasih, dilindungi ini. Yang gini, pemimpin yang bagus didukung, pemimpin yang jelek dikritik. Itu kan bagus ya kalau menurut akal sehat lah. Tapi saya pikir di samping masalah-masalah teknis tadi ada report massal, mungkin ini juga ada invisible hand di belakangnya yang kita nggak tahu, tapi udah tahu arahnya kemana kira-kira gitu. Dan Kang Saiful tadi bilang juga sangat mungkin itu dari sana ya, tapi kita tidak melulu, cuman kira-kira lah. Ini nggak jauh dari penguasa lah yang kira-kira gerah dikritik terus ya. Nasihat saya sih ke Kang Saiful, pakai aja moto Siliwangi. Apa tuh? Gugur satu, Temu 1000. tumbuh 1000. Jadi jangan khawatir ya. Ya. Yang satu mati, tumbuh lagi ini. Matiin lagi, bikin lagi. Terus gitu. Ada beberapa ini, dan mudah-mudahan tempat kita mencurahkan hati nurani, tempat kita memperjuangkan sesuatu tentang kebenaran dan keyakinan kita, itu tetap berjalan. Ya, ya. Jangan sampai hilang. Ini jarang loh ketemu orang-orang kayak Kang Saiful kayak gini nih di Jawa Barat ya. Kalau di Jakarta ada beberapa ya. Di Jawa Barat ini siapa ya? Cuman sedikit banget ya. Jadi sayang. Bahkan kalau bisa diperdalam lagi, kualitasnya ditambah, frekuensinya ditambah. Ada program-program yang menarik yang tadi saya dengar. Katanya ada program yang semacam bocor alus ya, yang nyerempet. Kalau nyerempet barangkali nggak terlalu ini ya. Saya kira itu Kang Restu ya, mudah-mudahan aja ke depan ini lebih baik lagi dan lebih gencar kritikannya, tapi kritik yang membangun ya Kang ya. Ya. Itu jadi ingat saya, Pak Met. Dulu juga ada diskusi. Ini harusnya para pengkritik itu digaji negara ini. Harusnya, karena berjasa menjalankan fungsi check and balance-nya. Kira-kira DPR lah. Tapi kan DPR banyak yang nggak bisa kita harapkan. Ya. Yang bisa menyampaikan secara tulus, polos bahkan gitu kan, tanpa ada kepentingan apa-apa, ya rakyat yang bicara gitu. Bentar. Kalau begitu kita usulkan aja kepada pemerintah supaya gaji DPR itu dibagi dua. Sebagian untuk DPR yang yang nggak pernah apa-apa di sana, cuman dari cap aja, dan yang beneran memfungsikan dirinya sebagai anggota DPR di lapangan itu dapat juga gaji dari negara. Saya setuju banget itu. Jadi nanti Refli Harun kebagian. Oh iya. Rocky Gerung kebagian. Iya. Rocky Gerung pendemo kebagian. Itu kan semuanya mengkritik ya. Iya. Jadi orang demo juga barangkali itu begitu datang ke sana jangan disambut dengan gas air mata, tapi pakai amplop ya. Ya nggak amplop juga, paling tidak polisinya menjebatani lah supaya orang-orang demo itu ketemu dengan siapa yang akan didemo, ketemu gubernurnya, ketemu bupatinya, ketemu anggota DPR, ketemu presiden, ketemu menteri, itu siapa yang didemonya. Karena itu ciri demokrasi yang sehat. Iya. Kalau yang ini sebaliknya, ini nggak sehat ya. Demokrasi yang mengarah pada otoritarian. Memang gejala demokrasi tidak sehat itu udah berapa tahun ya. Maka ini harus dihentikan dan harus diperbaiki. Tapi ada ininya nggak, Pak Mehmet, kira-kira kaitannya sama statement dari Pak Prabowo kemarin yang bilang kami mau kerja, yang lain kalau nggak mau gabung jangan ganggu. Oh, ini sebut zaman channel ganggu nih kayaknya nih. Ya mudah-mudahan enggak ya. Kalau Prabowo tuh jiwanya kan satria. Oke. Satria. Patriot ya. Bukan patriot, satria ya. Satria belum tentu patriot ya. Oh gitu. Tapi kata Pak Anies patriot katanya. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan itu juga, karena dia tuh sedang melakukan fungsi tertutup ya. Nah mudah-mudahan ini benar adanya. Nah kalau begitu, seperti orang-orang yang mengkritik
Pak Prabowo, mengkritik pemerintah sekarang itu justru dianggap teman oleh dia. Iya. Makanya kita lihat orang-orang yang mengkritik Prabowo itu kan nggak pernah diopen tuh. Hmm. Nah kalau misalnya ini di take down, mungkin anak buahnya yang nggak tahan mendengar ocehannya kali. Barangkali ya. Kalau saya ketemu 2 kali sama Prabowo di Bandung sini, dia kayaknya tidak seperti itu orangnya. Tapi nggak tahu kalau berubah setelah kumpul dengan Jokowi, jadi culas, jadi licik, ya. Saya nggak tahu tuh apakah dan jadi orang tegaan, kita nggak tahu juga. Ciri-ciri Jokowi lah ya. Ciri-cirinya itu Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Saya kira ya itulah ya, harapan kita pada ini, dan kalau memang ada invisible hand yang jalan ya artinya ngajak perang gitu. Ya nggak apa-apa kalau Ngajak perang ke rakyat nih. kalau penguasa ngajak perang ke rakyat, ya kita juga masa lari, ya kita perang lagi aja, kita ajak perang lagi, ayo gitu. Iya. Iya, itu sih. Ya. Nah ini untuk kembali ke Pak Saiful Zaman Pak. Ya kan sekarang ada akun kedua ya, Iya. dan udah melakukan banding. Mudah-mudahan bandingnya diterima dan akunnya kembali lagi ya Pak. Karena di sana tidak ada unsur kriminal juga ya Pak, tidak merugikan negara sebetulnya. Nah ini dengan akun yang baru nih kan judulnya Opini Saiful Zaman ya. Betul. Ada yang membedakan nggak? Atau kan yang kemarin kan kasnya tetap yang seperti dulu, dimana yang sekarang ada pembeda nggak? Warna lain nggak? Iya, jadi kita bicara sudah sampai ke beberapa kemungkinan ke depan. Kalau yang channel lama kembali lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Jadi saya punya 2 channel, satu Saiful Zaman, satu Opini Saiful Zaman. Opini Saiful Zaman ini rencananya akan difungsikan sebagai informasi yang pure, lebih pada opini saja saya terhadap situasi dinamika sosial dan politik di Indonesia. Kalau yang channel lama ini akan variasi, nanti ada podcast, wawancara, vlog, segala macam. Tapi kalau yang ini hanya khusus opini. Tapi kalau yang ini nggak balik lagi, maka yang ini akan berfungsi seperti yang sebelumnya, jadi variatif juga gitu. Oke, baik. Ini terakhir saya coba nih kameramen ya Pak Saiful Zaman nih yang suka aksi. Orang di belakang layar. Salah satu orang di belakang layar nih. Gimana Pak tanggapannya mendengar kemarin di take down? Ya lesu, lemah. Tapi ya Kang Saiful memberikan semangat. Justru Kang Saiful yang memberikan semangat kepada kru dan tim untuk tetap berkarya walaupun harus dari nol. Ya saya juga terbawa semangat untuk memberikan video-video mengupdate informasi berita-berita terbaru dari Saiful Zaman channel. Hikmahnya ya kita berhusnuzon lah, jangan berburuk sangka gitu. Ya sudahlah, ambil hikmahnya, ambil manfaat baiknya, kita bisa bergerak lagi dari bawah, ambil positifnya, gitu aja sih. Ya soalnya sayang juga ya kan, dari penghasilan YouTube kan bisa ngegaji tim-tim juga, itu kan sangat disayangkan juga ya, baru ingat saya. Itu kan menghambat rezeki orang juga. Ini gimana tanggapan satu lagi nih, kameramen yang di belakang layar kan, gimana tanggapannya? Coba eksis nih. Ya kalau saya sih melihatnya ini sebagai memang alurnya seperti ini ya, karena sudah banyak historis juga, dan kita memang sudah dari dulu juga kita pernah membahas tentang ini sebetulnya. Nah, saya pikir memang begitu jalannya dan kita tidak boleh patah semangat ya. Perjuangan tetap lanjut. Toh teman-teman banyak sekali yang mendukung. Saya yakin bisa maju lagi. Itu bagus nih. Jadi dapat informasi, dapat support, dapat masukan, dapat doa dari Pak Mehmet gitu ya. Kemarin itu saya merasa saya nggak sendirian ini berjuang nih. Ini ramai-ramai nih. Ada Pak Asyari Usman, WA saya, ada Pak Bang Sony. Pokoknya banyak lah kawan-kawan perjuangan kita yang sama-sama kemarin itu, banyak sekali yang japri dan memberikan macam-macam, memberikan doa, memberikan semangat, memberikan saran gitu. Dan itu yang membuat kemudian kita, saya secara pribadi berpikir bahwa wah ini justru saya sih lebih semangat dibandingin 2-3 minggu yang lalu gitu.
Setelah lihat banyak kawan-kawan yang mensupport. Barangkali ada yang disampaikan lagi dari Pak Mehmet, Pak Saiful Zaman atau dari yang lain? Boleh, boleh. Jadi kalau saya jadi presiden, ya, kalau ini mimpi, tapi kan daftar juga enggak ya, enggak ada yang ini ya. Ini mah Kalau di APIP ada presiden, presiden APIP gitu. Kalau itu para pengkritik tuh bener. Ini ide baru ya, perlu dihargai, digaji oleh pemerintah, mengeluarkan kritik tiap bulan, tiap hari. Nggak mudah ya ngasih kritik. Enggak. Karena itu kan nggak sembarangan, dan mencari solusinya sebagai pengganti DPR yang formal tapi tidur ya, tidak ada yang berani ya, tidak ada berani mengkritik dan sebagainya. Sayang sekali kan. Nah yang kedua ya ini saya ingin memberi semangat lah sebagai putra Pajajaran, ya putra Siliwangi, rakyat Jabar. Saya kira motonya tetap kita pakai lah, gugur satu, tumbuh seribu. Itu artinya buat pejuang tuh nggak ada berhentinya, terus bahkan lebih kuat lagi, Lebih banyak lagi. Saya kira itu Pak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ahmed. Ya mudah-mudahan juga selain kita kembali, yang belum mulai mulai juga gitu. Itu lebih bagus tuh. Pasukan akan lebih banyak, tentu lebih bagus ya. Sama. Oke. Baik, kalau gitu sekian saja Pak Saiful. Sekali lagi Terima kasih sudah tetap berkunjung. siap, terus selalu semangat, jangan berhenti berjuang. Iya, insya Allah. Presiden baru belum dilantik dan belum dikritik juga oleh Pak Saiful Zaman. Itu yang kita tunggu. Nah, jadi untuk rekan-rekan APIP Channel, bantu juga untuk sementara kita subscribe dan bagikan nih akun opini Pak Saiful Zaman. Masih akun perjuangan yang untuk membicarakan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Karena di Saiful Zaman ini gimana ya, saya bilangnya harusnya ucapan terima kasih karena tokoh-tokoh Jawa Barat bisa bersuara yang berbeda pandangannya mengenai mengurus negara. Ini difasilitasi oleh Pak Saiful Zaman di channel beliau sebelumnya. Baik, kalau gitu terima kasih semuanya, Kita penonton APIP juga. bala-bala. Siap, kalau gitu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.